teman-teman, selamat malam. Hai. Jumat sore, Jumat malam. Pada kemana nih? Udah jalan pulang atau udah sampai di rumah? Ya pasti pas sedang liatin Instagramnya ya. Iya. Hari ini kita ketemu lagi di kelas online Senang Bicara. Saya bersama nih Esti, ini udah lama nggak nongol, nggak muncul. Halo teman-teman Senang Bicara. Dan malam ini ada seorang yang kita undang, sengaja kita undang ke acara kita untuk berbagi tentang bagaimana berkomunikasi di dunia kerja. Dan beliau adalah Mas Arif. Arif bagus. Halo. Ya. Senang Bicara. Teman-teman Senang Bicara. Esti, ini kan kenapa kita adakan lagi nih kelas online. Ini kan cuaca Jakarta belakangan ini nggak terprediksi ya. Kurang kondusif ya. Tiba-tiba Lagi, panas. Iya. Kemudian tidak semua teman-teman juga bisa leluasa mana-mana ya. Jadi Tentu. kita pikirkan lebih baik kita berbagi lewat online. Toh dimanapun kita bisa belajar semestinya ya. Silakan Esti. Oke. Opening. Nah, jadi kita kedatangan tamu istimewa di live malam hari ini. Jadi masih tentunya topiknya masih komunikasi ya, Mbak Pasti Nila dan dong, juga iya, teman-teman Senang Bicara. Iya. Tapi komunikasi kali ini itu menarik banget karena benar-benar real experience nih dari Iya. Mas Arif Bagus nanti. Iya. Kita akan sharing-sharing tentang seperti apa berkomunikasi di dunia kerja dan realnya itu seperti apa sih kalau komunikasi terutama ke klien, ke networking kita, ke orang baru. Karena pasti ada hal-hal yang kita butuhkan dalam komunikasi itu. Misalkan kalau tadi sempat curhat sedikit ya, ada negotiation skillnya juga loh ke klien. Terus juga etika komunikasi itu seperti apa gitu, via WA maupun yang offline atau tatap langsung gitu. Nah, Mas Arif Bagus ini selain memang sudah fotografer handal dan berkeliling ke 43 negara tadi kabarnya ya. Jadi pasti pengalaman ketemu orang baru, pengalaman bertemu jejaring sesama profesi maupun lintas profesi itu sudah tidak diragukan, bahkan sampai keliling kemana-mana gitu. Nah, kita nanti akan belajar gimana Mas Arif ini ketika bekerja dia itu mengaplikasikan praktik komunikasi yang memang sudah tepat dan baik gitu. Ini judul kita kemarin yang kita posting di Instagram itu kan kata-kata gini, kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Nah, ya, namanya kita makhluk sosial baik di rumah, di tempat pertemanan, dunia kantor. Dan sebenarnya sih Esti, kita kenal baru seminggu kemarin ya Mas Arif ya. Ketemu seminggu kemarin. 10 hari lah. 10 hari lah kita ketemu ya, ketemu sama beliau 10 nggak sampai 10 hari. 2 minggu. Belum tanggal 16 kita ketemu kan, 15 kan? Iya, 15 sekarang tanggal 28. 13 hari ya. Hampir 13 hari ya ketemu. Dan yang menariknya adalah Mas Arif ini adalah hadir di sebuah event yang saya ada di sana. Dia mendokumentasikan semua yang kami lakukan, gitu ya. Ya foto, video. Yang menarik waktu itu pertama saya kenal, kita sebelum mulai acara ada satu pembicaraan ya Mas Arif ya. Mbak, konsepmu apa Mbak? Mas Arif, polamu seperti apa Mas? Gitu ya. Jadi kami dialog dulu nih, Mbak maunya seperti apa, Mas Arif selama ini seperti apa. Jadi kita tektokan dulu. Nah, berjalannya waktu, pintarnya beliau adalah beliau mengarahkan kami untuk berfoto, video. Pertamanya tahan dulu Mbak, lama-lama cuma kode doang, pakai tangan. Nah, saya udah nangkap gitu loh. Nah, beliau ada bersama kita hari ini. Namanya Arif Bagus. Beliau adalah kontributor sebuah kantor berita, kemudian tabloid, kemudian kepiawaiannya beliau sebagai seorang fotografer. Tadi Esti udah bilang keliling beberapa negara.
apa sih yang difoto Mas tuh gimana beberapa negara kan nggak mungkin mundur maju kiri. Iya, karena menarik kan? di sini. Iya. Karena kalau dari cerita Mbak Nila barusan, ternyata komunikasi itu nggak cuma verbal ya, Mbak ya. Iya, Cara Mas Arief ini kasih kode kayak harus oke, heboh atau siap-siap atau apa itu kan pakai gestur, Iya. bahasa tubuh. Nah, tapi itu juga bisa kita tangkap gitu. Jadi artinya Mas Arief di sini nggak cuma komunikasi verbal yang dilakukan, tapi komunikasi tubuh, bahasa tubuh itu ternyata penting juga. Gitu. Banyak yang nyapa kayak ini. Iya, banyak banget. Ada banyak sekali teman-teman kita yang nyapa ya. Tadi dada semua. Ada Mas Taufik juga dari Makassar. Makassar jauh. Lama juga saya nggak ke Makassar. Oh iya, di Makassar ya. Terus siapa lagi? Dan masih banyak lagi teman-teman yang lainnya. Oke, Hewaku, siapa ya? hewaku. Ya. Mas, pertama kali kan ketemu ganti-ganti orang tuh Mas. Iya. Gimana caranya Mas? Tergantung sebenarnya kalau misalkan sudah kenal, sudah pernah ketemu, ngeklik, pernah ketemu sekali dua kali, hanya cuman ketemu belum banyak ngobrol gitu, biasanya relatif lebih gampang ya. Lebih gampang, oke. Tapi kalau saya kan mostly ketemu banyak orang baru, Berganti-ganti orang. berganti-ganti, hampir tiap minggu, hampir tiap hari, hampir setiap hari itu saya Ganti hampir orang. ketemu orang baru, kenalan baru, teman baru. Saya sih sebenarnya prinsip awalnya ketika saya datang ke suatu tempat dan ketemu dengan orang baru itu niatnya bukan bekerja sebenarnya. Niatnya bukan bekerja. Awalnya Apa itu dong? nyari teman dulu. Potret. Nyari teman dulu. nyari Nyari teman. teman dulu yang penting. Oke, nyari teman. Jadi kalau saya udah nganggap misalkan entah itu awalnya kan pasti kalau urusannya bisnis kan klien ya. klien, Kalau ya. sama klien dia, memang saya tahu dia klien saya. Tapi saya berusaha sebisa mungkin pertama bagaimana caranya saya bisa berteman dengan klien saya ini. Teman dulu ya. Berteman dulu, karena kalau sudah begitu komunikasinya relatif lebih gampang, lebih mudah, lebih terus lancar, ya. ibaratnya gini ya, mulai dari ibaratnya yang jauh lebih senior dari saya atau dia mau punya jabatan yang lebih tinggi, saya berusaha otomatis yang pertama pasti dengan sopan santun ya, kita nggak serta-merta terus langsung nyapa lu gue gitu, nggak bisa. Yang pertama ya mesti harus formal dulu ya. Ini siap dulu. Formal dulu lah, kita formal dulu, ngobrol dulu. Kita kan awalnya pasti berusaha untuk mengenali karakter dari tiap orang ini seperti apa sih gitu. Misalkan kayak gini, saya datang motret di suatu corporate misalnya. Misalkan BOD nih, tahu sendiri kan kalau BOD itu orangnya ada pasti protokolernya. ada protokolernya, terus formal, terus pride-nya sebagai seorang jajaran tertinggi lah ya, tertinggi. top manajemen itu akan berbeda dengan kita motret dengan misalkan anak yang lebih levelnya di perusahaan itu lebih rendah, atau bahkan seperti orang yang bukan siapa-siapa di perusahaan itu relatif pendekatannya sebenarnya berbeda. Tapi kalau mostly saya berangkatnya dari komunikasi yang sama sebenarnya. Yang ada penting pakem, saya berusaha untuk satu formal dengan siapapun itu mau anak muda, mau anak milenial, mau anak atau yang lebih senior, saya biasanya sama, memulainya dari sama. Setelah itu baru pendekatannya berbeda. Disesuaikan sih dari situ sih. Ada pakem bakunya ya. Pakem bakunya. Dengan ada unggah-ungguhnya Betul. Setelah itu disesuaikan bagaimana lawan bicara itu berkomunikasi. Betul. Kalau sudah enak gitu, kayak Mbak Nila nih ya kan, walaupun kenal dari seminggu, masih di hari pertama ketika itu langsung bilang begini. Saya kan semuanya kan karena lebih walaupun itu berapa ratusan orang Mbak ratusan orang, dan saya mengambilnya selain karena memang lebih senior dari saya pasti manggilnya Pak Bu gitu kan. Tapi makin kesini hitungan jam Mbak Nila cuma ngomong gini, dia udah langsung manggil saya nama satu, yang kedua saya tuh masih manggil Bu gitu kan. Terus habis itu lu jangan manggil gue Bu dong, panggil Mbak aja.
Terus ketika itu saya bilang gini, saya panggil Uni aja ya, saya panggil Uni gitu kan. Tapi kesini saya nggak agak kagok juga manggil Uni kan. Akhirnya saya panggilnya Mbak aja gitu. Mbak, lu gimana sih Mbak? Mbak, lu juga ya. Akhirnya lu gue juga tuh. Itu baru setengah harian lah ya. Kita baru setengah harian tuh dari situ. Tapi saya nggak bisa ke yang lain. Walaupun saya juga ketika itu sama ketua panitianya juga udah akrab awalan karena sudah sebulan sebelumnya beliau ngontak saya, tapi sampai detik ini saya tetap manggilnya Pak gitu loh. Walaupun udah saya jangan dipanggil Pak gitu kan, beliau juga udah bilang jangan panggil Pak, tapi tetap saya masih merasa sungkan gitu loh untuk memanggil Pak. Tapi kenapa tahu nggak kenapa saya bilang seperti itu, jangan panggil gua Ibu dong? Karena kenapa gini, ketika saya dipanggil Bu, saya harus mengarrange orang-orang yang status orang ini. Kalau ngomongnya kaku gitu, ya rasanya gerakan juga jadi kaku gitu. Jadi ketika lentur membawa mandu acara sama yang foto itu lebih enak kerjanya. Udah baik gitu. Kadang-kadang malah nggak sampai setengah hari kita udah main tangan aja, kode aja gitu ya. Tahan, ayo, gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kalau bisa dibilang memang tahapannya di sini pertama kita harus menganggap orang baru ini bakal jadi teman kita gitu, orang yang akan dalam jangka panjang pasti berhubungan dengan kita gitu. Karena kita pengennya pasti kalau ketemu orang baru kan tidak hanya relation yang jangka pendek tapi kalau bisa long term gitu. Kemudian kalau yang kedua tadi observasi dulu, kita benar-benar harus melihat orangnya tipenya seperti apa, terus pendekatan seperti apa yang sekiranya cocok untuk orang ini gitu. Kayak gitu ya. Kemudian baru kita sesuaikan untuk temponya, bahasanya, kemudian caranya. Sama juga seperti kayak Mbak Esti. Kita baru ketemu juga baru beberapa menit belum, baru sejam yang lalu kita ketemu. Tapi kan habis itu setelah saya 15 menit kemudian saya udah nanya, bahkan kita sudah berbahasa Jawa ya kan. Artinya kalau saya pribadi menyesuaikan dengan ini sih. Ketemu mana teman-teman senam bicara mau begitu Mas. Teman senam bicara sebentar doang kakunya. Apa kabar? Soman habis itu udah cerita deh. Siapa dulu banyak Nah, banyak masuk. Juga yang udah masuk. Tadi ada Ciahun. Ciahun. Sejauh biasanya hadir nih. Mas Tommy juga. Hai Tommy, selamat malam Tom. Ada Javi, Mas Davi. Ada Mbak Siti juga, Siti Hairunisa. Selamat bergabung teman-teman. Kita masih di awal ya, pemanasan dulu. Nanti selanjutnya masih ada banyak yang akan di-share di sini. Oke. Nah, ada yang lucu nih. Teman saya cerita. Jadi pas baru ketemu nih. Apa kabar lu? Kok lu gemukan sih sekarang? Udah langsung main fisik baru ketemu. Fisik kan gitu ya. Kalau di foto kayak gitu Mbak, karena Mbak gemukan, kan di sini Mbak. Itu kayak gitu bahaya tuh ya Mas ya. Ya kalau saya berusaha menghindari, saya pribadi saya menghindari itu ya maksudnya. Menghindari fisik gitu ya Mas ya, impresi fisik. Secara verbal saya hindari. Misalkan saya tahu kalau ibu si A ini posisi di depan, beliau mungkin secara fisik mungkin lebih gemuk daripada yang lain, otomatis mungkin nggak pas gitu kan. Biasanya saya ngarahin, ibu pindah ke sini bu, ibu pindah ke sini dengan posisi seperti ini. Jauh gitu lebih keren. Jadi tidak nggak mungkin saya sebut, ibu karena badan ibu gede, gini jangan di sini bu, gitu ibu di sebelah sini jangan, tapi langsung saya arahkan ke mana posisinya. Nah ini komunikasi yang baik itu ya. Lebih ke situ, karena kalau saya salah ngomong, orang yang difoto pasti akan moodnya berubah. Kalau moodnya berubah, itu saya butuh approaching lagi untuk bisa itu cair, bisa di foto dengan baik. Apalagi kalau motret manusia ini kan gak kayak motret benda mati. Ya kan? Saya motret makanan misalnya, kan set menu misalnya, atau motret produk. Itu sesuka saya aja sebenarnya, kita mau bikin seperti apa. Tapi kalau orang itu saya pengalaman misalnya kalau motret, saya kan suka main ke pasar ya. Jadi dari saya pasar ngapain belanja?
Potret ya? Potret. Kirain. Yang pertama sebenarnya jajan. Jajan. Oh ya jajan. Yang ya, pertama ya. jajan, yang kedua yang potret. Potret. Nah, jadi di setiap daerah yang saya datengin, saya berusaha untuk main ke pasar. Karena menurut saya pasar itu salah satu tempat bertemunya banyak karakter orang di sini. Baik di dalam maupun luar negeri, apalagi di dalam negeri aja, di Indonesia aja, di tiap daerah itu berbeda Punya pasar. karakternya itu Iya, berbeda. iya. Nah, itu juga kenapa kalau kebetulan saya ngajar di kampus, mahasiswa saya kasih tugas itu selalu huntingnya adalah di pasar. Carilah beliau juga ngajar. Cari Iya. Saya fotojurnalistik. Beliau juga dosen tamu di beberapa kampus di Jakarta ya, sudah Ngajar malang kamu. melintang di Iya, Mas iya. Arif ini. Terus ngajar ke pasar dulu gitu. Jadi saya ada satu kampus di Lenteng yang satu semester biasanya saya ampu gitu ya. Itu biasanya dari awal mereka mulai dari belajar motret pengenalan kamera sampai sudah, karena temanya fotojurnalistik ya. Fotojurnalistik tuh udah levelnya ibaratnya kayak gini. Kita ibarat dokter ya. Jadi fotografer itu kalau kita motretnya semuanya itu ibaratnya kita masih seperti kayak dokter umum. Oh, oke. Nah, salah satu cabang di fotografi itu banyak banget cabangnya. Ya ada yang fashion fotografi, ada komersial, ada human interest, ada sports gitu kan. Saya lama di fotojurnalistik karena saya memang lama di media dan spesialisasi saya di olahraga salah satu. Sport ya. Sport. Oke. Makanya IG-nya isinya motor rally, mobil rally gitu-gitu. Tapi mahasiswa saya tuh saya suruh itu motretnya di pasar dan harus pasar tradisional. Jangan pasar modern ya. Jangan pasar modern. Kenapa? Biar ngerasain becek-becek gitu ya kan. Apalagi tahu sendiri kan, saya ngajar di kampus swasta, tahu sendiri kan kampus swasta seperti apa ya, maksudnya mostly lebih keren, lebih ya, bersih, lebih ini ya gitu ya kan. Tapi kampus sekarang semua rata-rata keren ya. Ya rata-rata keren. Cuman nah. kan mereka belum pernah tuh belum tentu pernah masuk ke pasar. Oke, ke lapangannya. Ke lapangannya ya, Mas, ya. atau kalau enggak di tempat-tempat umum seperti ya kalau MRT masih belum begitu ramai lah, sepi lah. Coba ke stasiun yang tempat KRL yang motornya pagi apa sore pulang kantor, wah udah isinya berjubel orang banyak. Itu momen banget itu ya. Itu momen banget ketemu dengan banyak orang, berbagai macam karakter, bagaimana cara kita mengcapture wajah-wajah capek, wajah-wajah seneng, wajah-wajah itu. Itu memoto publik itu izin dulu nggak sih? Kalau di tempat umum enggak perlu. Kira-kira yang dibutuhin apa nih Mas? Terutama aspek komunikasinya nih ketika kita terjun ke lapangan. Contohnya kalau mahasiswa ini kan ketika mereka belajar di kelas kemudian terjun ke pasar, itu kan dia terjun ke lapangan yang notabene dia bukan orang dari situ gitu. Iya. Terus tiba-tiba dia masuk ke situ, dia motret-motret, sebenarnya bekalnya apa nih biar mereka itu bisa benar-benar mengcapture emosi orang, kemudian bagaimana sih manusia saling berinteraksi dan juga bisa melebur tentunya sama orang-orang yang ada di daerah situ. Ya. Yang pasti yang pertama adalah sebagai makhluk sosial ngobrol dulu. Oke. Yang Jadi pasti ngobrol dulu. pendekatan dulu sambil jajan, sambil apa ngobrol dulu. Misalkan kayak gini, Mbak Nila sama Mbak Esti main lah, apalagi Mbak Nila di Ponorogo ya kan, atau di daerah Jawa lah. Let's say kita main ke Jogja nih yang banyak yang hampir semua orang itu sangat terbuka untuk mau difoto di tempat umum pun seperti itu misalnya ya kan. Kita mainlah di pasar Beringharjo di Jogja gitu ya kan. Nah, itu ya depannya pecel gitu. Iya, pecel gitu kan. Kita pasti akan tertarik dengan pecelnya dulu kan. Nggak kepikiran untuk motret dulu kan. Nah, kita sambil jajan, sambil ngobrol. Jadi itu dulu. Saya pun menekankan, saya sendiri pun juga gitu. Saya pengalaman misalkan mengerjakan proyek yang agak panjang, yang berhubungan misalkan foto story atau essay foto yang berkaitan dengan satu isu gitu ya. Itu saya nggak bisa langsung motret.
Oh gitu. Iya, nggak bisa langsung motret. Oke. Biasanya ngobrol dulu. Ada prosesnya Iya, ada ternyata. proses dulu. Oke. Saya pernah ketemu, menggarap satu foto essay tentang apa namanya? Ini loh, pemijat, ya, tapi tunanetra. Oke. Itu kalaupun saya langsung foto sih sebenarnya bisa ya, mohon maaf ya, karena mungkin mereka nggak melihat Ya, gitu ya kan. Tapi itu nggak bisa saya lakukan. Saya harus ngobrol dulu, saya harus minta izin dulu, gitu kan. Karena nggak bisa kita langsung datang terus langsung ke rumahnya. Saya juga minta izin, karena nggak bisa cuma motret di, kalau kita bikin satu story nggak mungkin cuma motret di satu tempat, misalkan di tempat mereka bekerja. Tapi kalau saya berusaha untuk motret juga sampai ke tempat tinggalnya mereka. Seperti kayak gitu. Jadi ceritanya lengkap, apa saja yang mereka lakukan selama ini. Misalkan let's say saya ngikutin mereka selama 24 jam. Enggak usah 24 jam deh, 12 jam. Misalkan mulai dari pagi, aktivitas pagi mereka sampai mereka sore itu ngapain. Biasanya saya pendekatannya seperti itu. Ngobrol dulu ya. ya. Ngobrol dulu. Bahkan saya pernah yang terakhir saya mengerjakan story foto tentang Starling, Mbak. Tahu nggak Starling? Starbuck keliling Starbuck ya. keliling, iya. Oke. Ya, Starbuck keliling itu kan kalau di Jabodetabek ini kan karakternya berbeda-beda. Jabodetabek loh. Kita ngomongin di Jakarta yang pusatnya sekitaran Kuitang Senen itu, Iya. dengan Starling yang ada di Daerah Sudirman katakanlah. ya itu hampir sama. Tapi kalau Starling di Bekasi dan di Depok. daerah Depok itu berbeda. Oke. Dari cara kita ngelihat penyajian barang yang dibawa, apa mereka. Kalau di Starling di Jakarta ini mereka rata-rata naik sepeda, ya kan. Ada. Tapi kalau di Depok atau di Bekasi mereka sudah bentuknya motor, gitu loh. Ada yang bentuknya beca. Saya menemukan yang di daerah Bekasi itu bentuknya beca. Dan itu nggak cuma sehari saya ngerjainnya. Itu ngobrol juga dengan mereka dulu. Saya jajan dulu, Mbak. Oh, jajan paling dulu. gampang itu paling gampang untuk approaching itu masuknya jajan dulu. Iya, Karena paling kan, gampang. Mas Ari kan sudah pegang kamera nih. Belum, biasanya belum saya. Oh gitu. Kamera Iya. simpan di mana? Simpan di tas dulu. Oh Jadi gitu. tipsnya melebur dulu ya. Iya. Gila, Ngomong dulu. Nah, ini udah Langsung digantungin, bawa. udah digantung kamera, ini lensa kiri kanan, dan lensa Baru jajan. Mas saya foto. Itu pun juga bisa. Ah. Kamera sudah siap, kita jajan aja. Itu juga bisa. Sebenarnya caranya macam-macam. Tapi kalau saya, karena ini berpindah-pindah tempat, kalau yang terakhir saya kerjakan itu, saya tidak mengikuti satu orang, tapi saya punya random di beberapa area yang ketika itu saya ketemu terus ngobrol dulu nih, gitu kan. Kayak di sebelah Sarinah itu yang paling lama dari sekian banyak, saya hampir 1 jam tuh di sebelah Sarinah. Sebelah Sarinah tuh ada deretan, kuncinya gampang sebenarnya menemukan Starling itu. Kalau di Jakarta atau di pinggiran Jakarta atau di misalkan di Depok atau di Bekasi gitu ya, itu di situ ada driver ojek online, biasanya disitulah ada Starling. Itu kuncinya cuma dari situ. Kalau saya yang lihat ya, setelah keliling itu, nah di Sarinah ketika itu kenapa paling lama? Saya ngobrol sampai, ini belum motret nih, saya ngobrol sampai dia itu tahu si orang yang saya ngajak ngobrol itu sambil saya jajan ngemil gitu ya kan, ngobrol-ngobrol, dia itu ternyata dulu penjahit, Mbak, penjahit konveksi ya kan, asalnya di daerah Jawa Tengah, Brebes atau Tegal kalau nggak salah, Brebes atau Tegal. Tegal. Nah dia asalnya dari Tegal dulu, penjahit konveksi, sebenarnya lumayan sih, tapi ketika itu entah lagi krisis atau apa, terus dia mencoba ke Starling gitu ya kan. Saya sampai kita ngobrol, pas nggak kepengen bikin konveksi sendiri gitu kan. Sampai ngobrol sampai segitu, hampir 1 jam saya ngobrol di situ. Belum motret, 1 jam sendiri itu. Mulai ngomong, saya mau motret kamu gitu berapa lama? Itu malah cepet, Mbak. Itu cepet kalau sudah ngobrol. Ketika saya udah mau selesai, Mas, saya foto ya Mas, gitu kan. Dia langsung tanpa saya suruh pose, dia udah langsung pose di depan sepedanya. Responsif berarti ya? Iya, gitu. Tapi juga ada juga yang model, kalau ini semuanya responden yang saya foto ini, saya selalu bilang izin, saya izin mau motret. Oh ya, izin, tetap izin ya. Tetap izin. Mas dari mana katanya gitu? Ada sih 1-2 yang nanya gitu ya kan, tapi rata-rata sih nggak nanya sih.
Ya mungkin pernah ketemu juga orang yang motret kayak gini gitu ya. Tapi intinya sebenarnya pendekatannya yang paling penting kalau di tempat umum seperti kayak stasiun, pasar gitu ya kan. Mereka kalau sudah tahu, intinya kita lihat aja dari bahasa gestur tubuh, bahasa matanya itu dia. Kalau kita udah ngeluarin kamera dan dia tidak masalah, udah lanjutin aja. Atau biasanya kalau mbok-mbok yang ada di pasar kayak gitu, mereka akan nggak terlalu peduli dengan apa yang kita lakukan. Ya. Makanya kita fotonya, motretnya bisa lebih leluasa sih sebenarnya. Ada nih garis bawahnya bahwa ada proses komunikasi yang dijalankan ya. Benar. Ya, mendekati mereka dengan bahasa tubuh yang sopan. Menyalami mereka kalau perlu kan, menyapa, ikut membaur di tengah mereka ya. Betul. Kalau mereka pedagang kita beli, kalau mereka bukan pedagang ajak ngobrol dulu. Dan jalankan komunikasi ya. Benar. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu memerlukan Secara umum sebenarnya secara etika memang kita sebagai fotografer sebenarnya memang harus meminta izin sih sebenarnya. Cuman kalau kayak tempat umum seperti pasar yang crowded, apalagi kayak stasiun gitu, itu kan crowded, nggak mungkin kita motret. Itu kan ribet lah. Mereka kan juga butuh cepet dan lain sebagainya. Mereka dan bahkan kadang nggak terlalu peduli dengan seperti itu. Nah itu agak susah, itu nggak masalah. Nah cuman itu tidak berlaku juga kalau kita di luar negeri. Nah, di luar negeri nih. Tapi tahan dulu. Lihat dulu siapa yang udah masuk. Iya. Lihat mas HP-nya mas. Iya, ada banyak sekali ya tadi yang masuk. Ini ada Mas Ruban. Kemudian Ruban. Ada Mas Ruban. Kemudian tadi Ciahun juga masih stay. Siapa lagi? Coba saya cek lagi untuk teman-teman. Banyak yang masuk. Iya. Menarik nih teman-teman. Jadi pekerjaan profesinya Mas Arif sebagai seorang fotografer, nah menuntut dia harus piawai berkomunikasi dengan banyak orang yang dia temuin ya. Oke, bisa lanjut dulu nggak dulu Nila? ya, banyak ya, tak lagi ya siapa yang masuk ya. Iya. Tadi kita lanjutin lagi ya. Nah gini, ada tadi yang menarik. Mas Arif menganggap bahwa ketika dia bertemu dengan kliennya, dia tanamkan adalah untuk berteman. Jadi Anda lihat, menjadi orang yang menyenangkan dalam berbicara, tentu kita akan punya banyak teman. Yang berarti banyak jaringan, banyak koneksi. Banyaknya koneksi akan terbuka banyak peluang dan kesempatan, begitu ya? Iya. Bagus, mantap. Tapi intinya sebenarnya berteman dulu, Mbak. Dulu, Kalau saya sih berpikirnya apapun yang akan terjadi di kemudian hari, yang penting itu berteman. Kalaupun tidak terjadi bisnis di situ, ya kita tetap berteman gitu loh. Kita tetap berteman. Kalau kemudian hari dengan berteman, karena menurut saya orang akan lebih mengingat kita kalau dia merasa nyaman sebagai teman. Entah besok mau ya kalau soal kemudian nanti ada bisnis yang jalan itu ya itu rezeki lah, bagian dari rezeki ya. Tapi yang penting adalah yang tidak bisa kita hindari, menurut saya sih yang paling penting sih berteman. Itu aja sih. Tidak di awal udah transaksional dulu ya, jangan dulu. Aduh udah jatuh saya, jatuh. Teman-teman tahu nggak kita di mana sekarang ini? Di salah satu tengah-tengah kota Jakarta ya, tengah kota Jakarta. Nama tempatnya Kisah Kopi. Kisah Kopi di Jalan Kendal. Tempatnya kalau jam segini nih enak duduk di sini nih. Iya. Kita tempat pergaulan. Tempat kita ngobrol yang bukan transaksional dulu ya. Karena tadi tuh kuncinya berteman terus approach dulu ya. Kita seperti apa sih orangnya gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke ngobrol selanjutnya, Mbak, aku akan invite salah satu teman kita juga. Ada Yuan yang juga tadi sudah ikut mempersiapkan gitu. Oke, Yuan boleh gabung bersama kita dulu ya. Hai Yuan.
sapa dulu teman-temannya. Halo semuanya. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Yuan Terima kasih sama yang Esti sudah- adalah PR-nya Senang Bicara. Ya. Dan tadi Yuan sama Esti sedang mempersiapkan acara kita malam hari ini. Yuan tadi kita udah ngobrol, tadi seru kan ngobrol tadi ya sama tadi. Seru sih, dari Inspiring jauh banget ya. tadi memantau. Memantau ya. Memantau. Terus betapa Mas Arief ini walaupun dia sudah canggih, sudah keliling negara, tetap dia kalaupun ke pasar dia tetap nuwun dulu, nggak semua nggak langsung cepret gitu nggak. Iya, Dia tetap betul. menyapa, ngajak ngobrol, bahkan butuh waktu 1 jam kadang lebih untuk bisa memoto ya, Iya, foto orang iya. itu ya. Ini ada yang menarik. Tadi dia mau nyinggung soal yang luar negeri nih. Gimana mengarah? Gimana tuh, Heeh. Mas? Kalau di luar negeri itu agak straight ya, terutama di negara-negara bule. Oke. Yang paling dekat sini lah Australia lah, Australia, New Australia. Zealand gitu kan. Jadi kita nggak bisa sembarangan loh mbak, Cukup itu ketemu nggak di bisa, pinggir kan jalan. ada privasi orang Iya, kan. ada privasi orang. Itu yang kita mesti harus tahu. Nggak bisa. Saya pertama kali ke Australia tahun 2006. Saya main motret aja, terus diingatkan oleh salah satu teman. Itu kenalan saya di sana, terus kamu nggak boleh sembarangan, kamu bisa dilaporin ke polisi, itu bisa. Karena termasuk apa itu? Paparazzi? Ya, Bukan. Bukan, ya, apalagi kan termasuk bukan lagi. public figure. Kalau public figure atau artis kayak gitu mereka Nggak, sudah sangat nggak masalah. biasa ya jadi paparazzi, itu nggak masalah gitu ya kan. Itu bahkan kalau yang ngetop apalagi kalau misalkan di Hollywood, jangankanlah di Hollywood, di Indonesia aja pun juga Iya. juga seperti itu gitu ya Betul. kan. Nah, apalagi di Hollywood itu disanggungin mbak rumah. Jadi disanggungin mau kemana-mana, makanya paparazzi itu kalau di Amerika sono gitu ya kan, itu mereka salah satu pekerjaan yang banyak orang tertarik di situ, apalagi kalau yang dapat eksklusif. Contohnya kayak gini nih, dulu ketika David Beckham dan Victoria Beckham kesini berlibur ke Bali, itu kan mereka di tempat yang private tuh. Ada salah satu teman saya yang dia itu jadi paparazzi gitu ya kan, itu sampai apapun dilakukan. Dia tuh sampai misalnya ibaratnya ketika itu teman saya itu cerita gitu ya kan, jadi kok di Bali itu resortnya itu posisinya di pinggir jurang gitu ya kan. Oke. Nah dia tuh motretnya dari bukit sebelahnya sini, padahal itu butuh peralatan yang lebih panjang kan, dan telenya tuh nggak cuma cukup 400 mili, 600 mili, lebih panjang lagi gitu Tapi kan. itu dibolehkan. Ya itu kan sama juga ya, ibaratnya gini lah, paparazzi di Inggris itu kan yang mereka incer kan anggota kerajaan tuh mbak, ya kan, mau makanya mereka sangat strict kalau anggota kerajaan Inggris. Oke. Itu kan nggak boleh macam-macam, Iya, nggak boleh misalkan mereka lagi berlibur di pulau mana memakai, mohon maaf ya, baju bikini pun nggak boleh sembarangan. Iya. Gitu ya kan. Kate Middleton nggak boleh sembarangan gitu kan, karena itu bahaya. Itu paparazzi Karena bisa di banyak mana-mana. paparazzi. Iya, Betul. mereka tuh fight banget gitu loh. Nah waktu di Australia waktu itu setelah dikasih tahu teman langsung Iya, saya terus Izin. jadi ya akhirnya saya ketika itu kan yang biasa di sini motret street itu motret di jalanan sembarangan. Iya, betul. Kecuali begini mbak, yang nggak dibolehin tuh misalkan motret 1 orang, 1-2 orang, yang kita secara khusus misalkan ada anak-anak lagi main sama ibunya di suatu taman, terus tiba-tiba kita motret dengan lensa wide, datengin mereka gitu ya kan. Kecuali pakai lensa tele ya, kalau lensa tele kan nyuri-nyuri juga kan bisa kan. Kecuali kita pakai lensa wide, datengin itu mereka bisa tersinggung dan bisa melaporkan kita. Kecuali di tempat umum yang umum banget, yang orangnya banyak gitu ya. Yang kayak pasar tadi. Ya kayak pasar misalnya, Ya. kalau kayak di kawasan Harajuku kalau di Jepang gitu ya kan, itu kan, atau di Shinjuku tuh kalau di Jepang itu kan yang kawasan yang rame gitu ya Yang kan. banyak Nah itu orang banyak lalu orang lalang. itu orang oke Iya. lah, nggak masalah, nggak terlalu masalah. Di negara-negara bule pun, di Eropa atau di Australia, di New Zealand sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau kita memotret secara khusus
itu tadi seperti kayak kita cuma motret 1-2 orang Oke. gitu loh. Itu yang mereka kita mesti hati-hati, nggak bisa sembarangan. Kecuali kita memakai lensa tele di sela-sela orang ya. Kalau ke tele mau apa saja bisa orang Bisa lakukan sih. gitu ya kan, karena dari jauh gitu ya kan. Oke. Kalau lagi bertugas nih, keluarga kan tugas nih, Ya. harus meliput sebuah kegiatan sport ya misalnya gitu. Itu bagaimana itu Mas komunikasinya? Oh, tetap ada pers ada ya? Oh iya, kalau sebagai jurnalis kita meliput ke luar negeri dari awal itu akreditasi atau ID kita sudah terdaftar di organisernya, itu kita memang boleh. Kita memang boleh, itu sudah resmi, itu nggak masalah. Apalagi kalau di area-area olahraga, misalnya di area di stadion atau di manapun gitu ya kan. Pengalaman saya yang agak lamaan, hampir 2 bulan ketika itu saya meliput Piala Eropa tahun 2012 di Polandia dan Ukraina. Eropa apa? Piala Eropa, ya Piala Eropa 2012. Nah itu di 2 negara saya bolak-balik ketika itu. Jadi saya bertiga sama 2 orang reporter teman saya, satu stay di Ukraina, satu stay di Polandia. Saya yang bolak-balik sebagai fotografer harus cover di 2 negara langsung. Nah itu kemana-mana saya pakai ID dari resminya. Nah itu karena memang event ini besar dan hampir masyarakatnya semuanya tahu, kita malah banyak dibantu. Ya. Jadi dengan adanya ID itu malah memudahkan. Iya, kan kelihatan nih muka Asia nih di sini. Terutama kalau di Polandia masih banyak orang yang bisa berbahasa Inggris ya. Saya tidak menguasai bahasa Polandia. Malahan ketika saya di Ukraina, kebetulan saya sedikit menguasai bahasa Rusia. Nah, saya menggunakan sedikit bahasa yang saya kuasai itu untuk berkomunikasi. Tapi malahan banyak orang yang tanpa saya minta bantuan, mereka tuh selalu banyak membantu gitu loh. Padahal banyak orang yang menganggap kalau di Ukraina itu negara itu beberapa tahun, 2-3 tahun terakhir ini kan mereka banyak terlibat konflik kan, terutama di Ukraina Timur kan, gitu kan. Nah itulah yang saya Tetap harus ada ini. Iya, walaupun bahasanya ibaratnya bahasa Tarsan lah, Mbak. Iya, bahasa Tarsan lah. Iya. Negara-negara di Eropa terutama mereka kan sangat strict dengan bahasanya masing-masing. Tiap negara walaupun sebelahan itu bahasanya punya sendiri-sendiri kan, dan beda-beda. Nah itu sama, mereka juga nggak banyak juga misalkan di Ukraina, nggak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Di Polandia itu masih agak mendingan, terutama kalau di kota besar ya seperti Warsawa itu masih agak mendingan. Tapi kalau di Ukraina hampir semuanya mostly bahasa lokal. Mereka hanya menguasai bahasa Ukraina. Bahasa Ukraina itu sebenarnya agak sedikit berbeda dengan bahasa Rusia itu sih. Ya saya kalau saya kan hanya sedikit ya yang saya kuasain bahasa Ukraina Rusia yang bisa buat sehari-hari lah umum gitu ya, umum lah gitu yang saya kuasain. Tapi kalau mereka sudah ngomongnya panjang, udah deh saya bahasa Tarsan. Saya tuh inget di suatu kota di Donetsk, jadi saya kehilangan arah, kesasar ceritanya. Apalagi tahu sendiri di Ukraina hurufnya kan udah huruf Rusia kan, hurufnya kan bahasa Ukraina. Ngotong-ngotong kamera kesasar. Iya, udah pasti bawaannya itu sama di tas sih, di tas. Itu jadi saya mau ke bandara di Donetsk. Sayang kota Donetsk sekarang lagi kurang bagus ya karena memang jadi arena peperangan di Ukraina iya. Di Ukraina Timur. Nah di kota Donetsk itu saya ingat saya naik bis, sopirnya itu nenek-nenek. Supirnya nenek-nenek. Iya, supirnya nenek-nenek. Terus bisnya itu masih bis yang pakai kawat atasnya. Jadi dia pakai listrik bisnya itu. Bis zaman dulu sebenarnya pakai listrik. Nah, ketika itu saya kesasar. Sebenarnya saya ingat memang itu sudah di ujung jalan. Bis itu ngelewatin ujungnya jalan ke ada satu perempatan, kalau lurus itu ke bandara. Nah, bis ini ke kiri. Nah, saya harusnya berhenti tuh di perempatan itu. Saya ngikutin sampai ke arah pedesaan. Jadi udah sepi banget, udah sampai mentok.
Terus nggak ada orang yang bisa berbahasa Inggris. Sampai akhirnya di ujungnya tinggal penumpang saya saja. Terus ada satu ibu, si sopirnya nanya, kan ketika udah di ujung sini dia akan putar balik tuh bisnya itu, akan putar balik. Kebetulan saya ditanya, saya mau kemana ya? Saya cuma nyebut Aeroflot, pokoknya aeroport bahasa Rusianya, aeroport. Saya cuma nyebut aeroport. Nah si ibu drivernya ini ngomong tuh sama satu penumpang yang mau naik, ternyata dia itu kerja di bandara. Dia kerja di bandara. Iya, dia kasih tahu pokoknya dia cuma nunjuk begini. Ngasih isyarat ikutin saya gitu. Dia cuma nunjuk begini aja. Terus ketika sampai di penempatan itu saya disuruh turun. Udah sepanjang dia nganterin saya sampai ke bandara. Saya nganterin sampai ke bandara, saya mau masuk kemana, dia kerja di bandara. Karena tapi tadi bareng gitu. Iya, bareng aja. Terus dia sempat nanya, dia nggak ngelihat saya bawa kamera, tapi dia ngomong fotografi ya gitu cuma kayak. Jadi pakai bahasa itu ya. Jadi yang penting jadi ada kata-kata kunci yang mirip-mirip yang kita kayak gitu sih. Jadi menarik sih. Ini akhirnya kalau ya naluri manusia ya. Kalau kita sudah sama seperti kayak kita di hutan gitu ya kan. Kalau kita nggak ketemu apa-apa, misalkan orang nggak bisa kita ajak ngomong, akhirnya bahasanya dengan gestur, dengan isyarat. Yang penting lawan bicara kita paham apa yang kita maksud. Banyak nih yang masuk ya. Coba kita sapa yuk teman-teman yang udah gabung. Masih ada Ciafu. Ya, halo. Lalu ada Meinai. Siapa lagi situ SD? Yang kita kan sedikit. Meinai. Ada Amelia. Amelia, ada Lamser, apa kabar? Oi. Ya, siapa lagi SD? Ada Mas Rino. Oh, ada Mas Ringo. Iya, Ringo. Mas Ringo. Ada Andi Hartanto nih. Iya, Andi Hartanto. Oke. Apalagi banyak ya. Banyak banget nih teman-teman. Selamat malam, terima kasih ya. Terima kasih udah gabung. Terima kasih. Ini jam berapa nih? Nggak berasa loh. 19.47. Makanya saya cuma 1 jam. Cuma 1 jam kan? Teman-teman, ini tips tadi ya. Saya coba merangkum nih tadi yang Mas Adi ceritakan. Dan kita tadi ngobrol sama SD juga. Pertama-tama adalah tanamkan ke dalam diri bahwa saya ingin berteman dengan kamu. Ya. Kemudian setelah kena beberapa waktu, mulailah mengenal seperti apa nih orang. Karena kita akan menyesuaikan bahasanya orang tersebut. Supaya kenali lawan bicara. Dan siapa audiens kita. Anggap mereka teman. Dan kita anggap dengan satu pikiran positif bahwa kita datang dengan niat baik ya untuk foto. Jangan sekonyong-konyong kita langsung cepret gitu. Nggak semua orang mau terima kita. Sama aja kan kayak gimana ketemu muridnya juga kan tuh. Iya betul. Beliau ini seorang guru dan juga mengajar musik, matematik dan ganti-ganti siswanya kan ya. Ganti-ganti beda-beda. Yang paling unik yang mana nih? Yang sebenarnya semuanya punya keunikan masing-masing sih. Punya seperti tadi Mbak Nila bilang, ada cara berkomunikasi sama masing-masing jenjang. Oh iya. Sama anak-anak nggak mungkin kan kita bicaranya sama kayak sama orang dewasa. Nggak mungkin kalau sama yang SMK nggak mungkin sama kayak anak-anak. Anak-anak, mari kita keluarkan buku kan mereka jadinya kayak benar ya Mas ya. Adik-adik coba merapat dikit ya, kita foto biar semua kena ya. Yang sini duduk ya, ini tepuk tangan semua ya. Pastinya kalau mengarahkan misalnya foto nih, mau foto anak-anak sama foto orang dewasa itu beda ya. Beda banget ya. Kalau yang eksekutif, Pak coba kesini dikit. Kalau yang ibu-ibu yang lagi bergembira, habis dapat arisan gimana? Kan bukannya beda. Ibu-ibu itu relatif approaching lebih gampang ya. Lebih gampang malah ya. Karena ibu-ibu tuh pasti maunya tampil cantik satu. Terus mohon maaf ya, nggak pengen kelihatan gemuk. Ya. Nah itu yang pasti. Waduh kalau misalkan
saya kok kelihatan gemuk nih gini. Ya padahal ya saya nggak akan komentar gitu. Iya bu, ibu gemuk kayak gini nggak mungkin saya komentar begitu kan. Iya, betul sih. Selain nggak sopan ya itu menurut saya nggak lah. Rata-rata mereka langsung pose gitu ya. Mereka langsung pose. Tinggal mengatur aja keseimbangan antara kiri sama kanan. Iya. Iya betul. Rata-rata kalau perempuan-perempuan tuh udah tahu pose yang terbaiknya dia di mana sih? Sebenarnya tiap orang itu punya Pasti sih. punya Angle yang- terbaiknya. Angle terbaik. Ya kayak Iya. waktu sama Mbak Nila itu saya duga itu Mbak pasti biasa di foto lebih suka di posisi sebelah kiri kan gitu kan. Itu kayak Mbak Yuan nih sebelah kanan nih. Iya. Ya kan? Iya, Mbak betul, Kani sebelah betul. kanan nih. Udah kelihatan ya. Itu sebenarnya dari cara kita ngomong begini nih itu kelihatan. Oke. Dari cara begini nih, saya lebih suka di foto di sisi sebelah kanan saya. Oke. Ya, pasti akan kecenderungannya kita duduk Posisinya pun di situ. itu posisi siap di foto misalnya ya kan. iya. Kayak gitu. Itu yang saya pelajarin dari karakter orang. Biasanya dia tuh biasanya misalkan miringnya kemana sih gitu. Dia pasti lebih suka miringnya begini nih. Oke. Nah itu kebiasaan. Misalkan kita kemarin kayak contohnya kayak gini. Kemarin kan ada berita yang di Twitter dua anak kembar yang ketemu, satu di Depok, satu yang di, udah terpisah. yang terpisah dari 16 tahun yang lalu dari lahir ya. Jadi diasuh oleh orang tua angkat masing-masing dan mereka ketemu di Twitter. Mereka ketemunya itu hanya magic of gara-gara Magic of Twitter. Jadi gara-garanya ada temannya salah satu anak itu yang di Bekasi sama di Makassar ya kalau nggak salah. Nah di Bekasi itu beberapa kali ngirimin ini ada orang mirip sama kamu banget gitu loh. Beberapa kali sampai si anak dari foto dari tadinya anak itu nggak begitu aware ya gitu. Paling cuma mirip paling ini aja. biasa. Tapi setelah itu temennya itu beberapa kali ngirimin sampai dia tuh ngeliat oh iya ya. Setelah dia scrolling liatin foto-foto yang lain itu memang ada kemiripan. Kemiripannya adalah yang cara misalkan gini dia tuh si yang di Bekasi itu biasa kalau foto tuh begini nih. Tangannya dari dagu begini. Oke. Ternyata yang di Makassar itu juga sama. Begini. Jadi dari satu sisi yang sama. Mirip semuanya mirip begitu mereka akhirnya chat tanggal lahirnya sama. Mulai Tanggal lahirnya curiga tuh. mulai curiga di situ. tuh. Akhirnya nanyain ke orang tuanya asal usulnya sampai akhirnya Terungkap. Terungkap lah yang sebenarnya. Ternyata mereka kembar 3. Satu lagi belum ketemu. Oke. Kembar 3. Satu lagi ketemunya di mana nih, di Instagram gitu Instagram kali ya. sampai sekarang terakhir sih belum saya Belum ada dia ya, belum ketemu iya. gitu ada satu lagi 3 orang. Foto bercerita ya. Ya foto bercerita itu dilihat dari kadang kan memang kita kan sebenarnya kayak ditakdirkan di dunia ini ada 7 orang yang mirip 7 dengan orang, kita ya iya. kan secara face secara apa itu kan mirip gitu kan tapi kan tidak mirip identik gitu ya kan Secara gestur dan Iya, dari- sampai sedetail itu. sampai sedetail. Nah ini ternyata kan benar anak kembar. Kalau anak kembar mau mungkin kalau dari cara berfotonya berbeda, mungkin nggak akan ketemu juga. Iya. Gitu loh. Nah mungkin sama nih merasa sisi Iya, terbaiknya di foto tuh di betul. sebelah kiri nih begini. Karena nih. ada juga Sama. kembar yang nggak identik gitu. Ada ya. kembar yang nggak identik. Ini mungkin kebetulan adalah kembar yang identik. Identik. Jadi betul. dari sedetail itu pun udah sama. Iya, dan sama-sama perempuan. Kembar identik yang bukan yang laki perempuan kan juga Susah bisa juga suka sih. juga. Saya Iya, punya ponakan yang kembar juga laki perempuan, yang lakinya mirip bapaknya, yang perempuannya mirip ibunya. Padahal itu identik. Padahal itu identik, lahirnya identik, ya. lahirnya bareng. Iya, lahirnya Oke. maksudnya Jadi, di waktu yang di cuma waktu semenit yang- gitu oke. ya kan. Kembar, tapi yang satu gede, yang laki gede kayak bapaknya, yang perempuan itu kan kalau nggak orang detail kenal kan nggak Tahu, mungkin iya, gitu iya. ya kan. Nggak Akan susah, bukannya nggak mungkin, akan susah untuk orang mengenal. Gak bakalan nebak dalam pertemuan Betul. pertama. Iya. Betul. Nah, ini yang anak kembar aja yang bisa nemuin malahan orang lain kan. Iya. Iya sih. Gitu loh. Foto lagi cerita. Foto lagi. Foto bercerita. Iya. Makanya sebenarnya orang dari lahir sampai mati itu yang dibutuhin apa sih?
Yang dibutuhin apa Mbak? Cuma satu sebenarnya yang dibutuhin, foto. Ya kan? Orang mulai dari saya beberapa kali menerima permintaan foto orang melahirkan, tapi saya tolak. Ya karena apa ya, saya agak kurang tega, satu, yang kedua saya laki-laki gitu ya, kayak lebih cocok untuk perempuan yang motret gitu. Padahal itu lumayan lagi tren juga sih ya. Sekarang lagi tren. Saya betul. ikutin sih. Sampai hari ini pun saya menerima ada salah satu klien lama saya yang salah satu kerabatnya meninggal dan dia telepon untuk foto kematian, upacara Okay. upacara penghormatan sampai di pemakaman. Itu ada yang minta, artinya kalau saya sebenarnya fotografi itu dibutuhkan mulai dari lahir sampai meninggal. Berpulang ya. Jadi jadi ya itulah makanya ada anekdot di masa lalu bahwa foto itu berbicara. Foto berbicara. Ya kan? Foto tuh punya makna seribu makna. Kan? Foto itu merupakan cara lain untuk berkomunikasi. Cara ya lain nggak sih? berkomunikasi, ya betul. Menyimpan cerita, Menyimpan memori, iya betul. Ya. Nah, tips lagi nih tambahan dari tadi kita sudah berapa caranya Mas Arief, kita santun, tidak menggurui orang ya. Walaupun kita tahu tata cara berfoto, tata cara berdiri, ngambil angle segala macam, tapi cara menyampaikannya itu dengan santun. Dan lebih baik lagi kalau kita sudah kenal siapa lawan kita. Intinya sih poinnya karena tadi Mas Arief ini melakukan pendekatan personal terlebih dahulu sebelum memfoto. Ya benar ya Mas ya. Ya kalau 1-2 orang kita bisa melakukan itu, tapi kalau yang foto grup, foto grup itu tergantung dari kita harus punya mindsetnya dulu. Kalau orang segini banyak kita harus ngesetnya seperti apa itu dulu. Ya seperti kayak waktu di reuninya Mbak Nila itu yang kita foto grup tengah malam itu kan sempet bingung mau digimanain gitu ya kan. Orang hampir 100 orang gitu ya kan, hampir 100 orang ngesetnya seperti apa, panggungnya nggak terlalu besar gitu kan. Akhirnya kan saya mesti harus satu berdiri di kursi mulai, jadi udah kita bikin supaya semua orang terlihat. 100 orang dalam ruangan yang nggak terlalu besar. Di dalam satu foto. Iya, dalam satu foto. Itu harus juga terlihat semua ya. Harus terlihat. Nah, kebetulan saya punya belajarnya dulu karena sering motret timnas Indonesia sepak bola itu mungkin saya belajar dari situ. Jadi kita udah harus prepare. Itu biasanya kalau motret timnas foto set itu kita nggak punya waktu banyak. Misalkan kita udah ngeset waktu sebelum latihan dimulai. Nah, sebelum latihan dimulai itu kita harus siapin bangku panjang. Terus kemudian setnya harus pengaturannya supaya bagus udah harus pas. Itu udah harus kita rencanakan dari awal. Apakah udah dibayangkan juga ini di sini nanti Iya, harus dibayangkan seperti itu. Kita mesti harus tahu. Sedetail itu ya, berarti ya. Apalagi kalau misalnya pemain gitu kan ngatur tinggi ukurannya itu kan. Walaupun itu satu tim itu kan, kalau timnas itu sekitaran 3. Kalau masih awal PC, biasanya foto yang kita set itu yang foto yang udah tim, misalkan dia mau ke Piala Asia atau Piala AFF itu kan timnya udah fix tuh. Biasanya 23 orang plus staff. Itu sekitaran 30-an orang. Itu yang harus kita set posisinya yang pas antara staf pelatihan ada di mana, pelatih ada di mana, kiper ada di mana, itu udah harus kita rencanakan dari awal. Karena kita biasanya punya waktu hanya 10 menit. 10 menit untuk ngeset itu. Ngomongnya nih jam berapa itu? Mas sadar loh. Ini jam 8 ya? Gak berasa sih udah jam 8. Jam 8. Oke teman-teman, tunggu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Saya mau simpulkan materi kita hari ini. Tadi sudah sampai kita bahas tentang santun nggak menggurui. Tapi ada tiga poin yang saya tangkap di sini adalah ada kata-kata yang kita ungkapkan kepada orang lawan bicara kita ya.
bagaimana menyusun kalimat, merangkai, dengan siapa kita bertemu, kita harus tutup kata-katanya. Walaupun pembukaannya sama, tapi ketika sudah masuk pembicaraan yang lebih dalam, menyesuaikan kepada orang. Betul. Kemudian bicara kepada orang tua, kepada yang sebaya, yang ini ada nada bicara yang kita sesuaikan ya, volumenya, ada tempo-temponya, intonasinya, itu penting karena tidak semua juga dihajar, hei, lu teriak semua nggak juga kan? Juga kalau karena anak, ayo adik-adik, sekarang cepet ya. Kalau yang tua, ayo ibu, nggak mungkin juga dong. Ayo ibu-ibu, apa sekarang ini nggak mungkin juga ya. Nah, itu adalah penekanan suara. Dan ketiga adalah ketika kata-kata itu nggak bisa kita gunakan, contoh waktu kemarin di Ukraina segala macam bahasa itu nggak bisa, ada bahasa yang kita bisa komunikasikan dalam bahasa tubuh, visual aspek, kontak mata, kemudian gerakan tangan, kemudian orang pasti menangkap kalau kita kebingungan, ya. Jadi 3 aspek itu yang betul. susah. Ekspresi wajah kita, wajah, orang bingung, orang lagi happy. Jadi satu lagi adalah tetap aware dengan sekeliling ya Mas ya, 3 itu. Kata-kata yang kita ucapkan, kemudian bagaimana nada suara, ketiga adalah body language kita, satu kita. Itu adalah tipsnya pertemuan kita hari ini, kelas kita malam hari ini. Dan komunikasi yang baik adalah ketika kita mampu menyampaikan hal yang biasa maupun yang rumit menjadi kalimat sederhana dan mudah dimengerti oleh orang lain. Terima kasih Mas Arif, terima kasih Iwan, Esti, sini Esti, sekali lagi teman-teman kita. Terima kasih. Ya. Senang bicara. Kita pamit dulu ya. Pamit dulu ya. Nanti next time kita akan bikin ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru tentunya, dan tamunya pasti bakal istimewa lagi. Tapi masih rahasia tentunya ya. Dan seputar berkomunikasi. Komunikasi. Tapi pasti bidangnya akan lebih banyak yang menarik ya. Karena di berbagai profesi, lintas bidang dan juga topiknya pasti akan selalu baru. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Yang nggak kesapa semua, terima kasih ya. Ini banyak banget yang masuk ini. Oke, bye. Bye-bye. Ya.